Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Herma Widayanti. Dan video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang analisis PTK gitu ya. Jadi teman-teman, PTK atau penelitian tindakan kelas ini pasti ada di soal kompetensi pedagogik gitu ya. Jadi kalau kalian mau tes PPPK ataupun kalian nanti masuk di SKB-nya CPNS, atau mungkin kalian juga ketika nanti tes UP PPG gitu ya, pasti ada soal-soal yang berkaitan dengan PTK atau penelitian tindakan kelas itu sendiri. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh soal yang akan keluar ketika PTK itu diterapkan di soal tes gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Nah, kita mulai dari soal pertama. Bapak Sutarji mengajar kelas 10 SMK Negeri Malang. Ia sedang bermitra dengan seorang guru, teman sejawatnya dalam memperbaiki cara merespon terhadap siswa di kelas. Ia sudah merancang berbagai jenis penguatan untuk jawaban siswa yang baik serta beberapa respon untuk jawaban siswa yang tidak atau kurang tepat. Ia meminta rekan sejawatnya untuk duduk di kelasnya serta merekam reaksi siswa ketika guru merespon jawabannya. Jenis reaksi yang perlu direkam serta cara merekamnya sudah disepakati terlebih dahulu. Ditinjau dari kriteria pelaksanaan tindakan, kriteria mana yang sedang diterapkan oleh Bapak Sutarji? A. Guru harus memperhatikan etika terkait dengan tugasnya. B. Metodologi yang diterapkan harus reliable. C. Pengumpulan data jangan sampai menyita waktu guru terlampau banyak. D. Masalah yang ditangani harus sesuai dengan komitmen guru. Baik teman-teman, untuk soal ini kan Pak Sutarji ini sudah merancang gitu ya, merancang perbaikan. Nah, kata kuncinya adalah kalian perhatikan di sini adalah jenis reaksi yang perlu direkam serta cara merekamnya sudah disepakati terlebih dahulu. Jadi ada kata-kata sudah disepakati teman-teman. Sehingga dari opsi ini jawaban yang paling tepat adalah pengumpulan data jangan sampai menyita waktu guru terlampau banyak. Begitu. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal kedua. Bu Ita, seorang guru IPS, berpenampilan sangat energik. Ia sedang melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Hampir setiap hari dia sibuk untuk menganalisis hasil pekerjaan siswanya dan mencoba memberi komentar yang dapat mendorong siswa untuk bekerja lebih giat. Para siswa ternyata sangat antusias terhadap usaha Bu Ita, karena para siswa merasa pekerjaannya diperiksa dengan cermat. Siswa pun membuat pekerjaan dengan cermat pula. Siswa merasa bahwa ia selalu harus bekerja cermat sebagaimana Ibu Ita memeriksa pekerjaannya dengan cermat pula. Ilustrasi di atas menggambarkan manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK bagi siswa. Dalam hal ini, A. Perilaku guru dalam melaksanakan PTK menjadi model bagi siswa. B. Guru mendorong siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya. C. Siswa termotivasi oleh cara guru mengajar. D. Siswa dapat memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Baik teman-teman, di sini kita lihat kata kuncinya adalah pada efek atau manfaat itu bagi siswa. Oke, paham ya, bagi siswa. Sehingga opsi yang kita lihat adalah yang bagi siswa aja. Kalau perilaku guru yang melaksanakan berarti bukan ya teman-teman. Kemudian yang B, guru mendorong siswa, benar sih, tapi di sini bagi siswa. Jadi ada dua opsi nih teman-teman. Siswa termotivasi oleh cara guru mengajar, dan D, siswa dapat memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Nah, di sini teman-teman
tadi kan ada kata kunci ya, siswa merasa bahwa ia selalu harus bekerja cermat sebagaimana Bu Ita melaksanakan pekerjaannya dengan cermat pula. Sebenarnya ini bisa kita ambil motivasi ya, siswa termotivasi oleh cara guru mengajar. Hanya saja kalau kita berbicara PTK, maka hasil akhir yang diminta dalam PTK itu adalah siswa memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Karena tujuan PTK adalah perbaikan, ya kan? Jadi, perbaikan di sini adalah perbaikan pada proses dan juga hasil belajar. Maka yang paling tepat adalah D. Siswa dapat memperbaiki proses dan hasil belajarnya. Begitu, teman-teman. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal ketiga. Seorang dosen perguruan tinggi membantu Bu Tini, guru SLTA, untuk mencari jalan keluar kesulitan yang dihadapinya dalam memotivasi para siswa untuk mengerjakan PR yang diberikan. Ibu Tini menceritakan jenis PR serta kebiasaan menyimpan PR tersebut di rumah tanpa mengembalikan kepada siswanya. Dosen perguruan tinggi mendengar cerita Ibu Tini, kemudian mereka berdua merancang cara mengatasinya. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa Ibu Tini akan mencoba cara tersebut untuk memantau hasilnya. Sejak itu, hampir setiap minggu mereka bertemu kembali untuk mengkaji hasil perbaikan tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan Bu Tini merupakan kegiatan penelitian tindakan kelas karena A. Bu Tini bekerja sama dengan dosen perguruan tinggi. B. Masalah penelitian muncul dari kerisauan guru. C. Terjadi pertemuan setiap minggu. Dan D. Dosen perguruan tinggi membantu guru memecahkan masalahnya. Baik teman-teman, di sini ada sebuah cerita ya teman-teman, bahwa ada Bu Tini yang lagi bingung gitu ya, mencari jalan keluar atas kesulitan yang dihadapinya. Jadi sebenarnya kata kuncinya udah jelas teman-teman, guru SLTA untuk mencari jalan keluar. Nah, ketika mencari jalan keluar berarti ada masalah nih, ya kan? Ada masalah yang datang dari kerisauan guru itu sendiri. Karena teman-teman harus tahu juga bahwa PTK atau penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan untuk mengatasi kerisauan atau masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Jadi jelas ya teman-teman, kata kuncinya apa? Kerisauan. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Masalah penelitian muncul dari kerisauan guru. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Ida, seorang guru SMK, sedang asyik berdiskusi dengan teman sejawatnya tentang susahnya menyampaikan materi biologi yang penuh dengan istilah Latin kepada siswa. Dia merasa siswa sangat sukar menghafal istilah asing tersebut. Ia meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara mengajar materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Dilihat dari langkah-langkah PTK, Ibu Ida sedang dalam tahap A. Identifikasi masalah, B. Analisis masalah, C. Merumuskan masalah, dan D. Rencana perbaikan. Baik teman-teman, di sini kan ada kata kunci juga. Kata kuncinya di sini sudah ada teman-teman. Ia meminta pendapat teman-temannya bagaimana cara mengajar materi tersebut agar mudah dipahami oleh siswa. Sehingga jawaban yang paling tepat apa teman-teman? Yaitu merencanakan perbaikan. Oke, paham ya? Selanjutnya, soal selanjutnya, ketika melakukan observasi di kelas Bu Rina, Bapak Sukoco berusaha bersikap bersahabat, baik kepada siswa maupun kepada Bu Rina. Ia masuk kelas dengan mengucapkan salam dan meminta izin kepada siswa untuk ikut duduk di kelas. Ketika terjadi diskusi antar siswa, Bapak Sukoco tidak segera merekam diskusi tersebut, tetapi menunggu sampai diskusi selesai. Kemudian berpikir sejenak untuk menemukan makna peristiwa yang baru saja diamati. Perilaku pengamat seperti itu merupakan penerapan dari prinsip observasi yang berkaitan dengan A. Perencanaan awal, B. Fokus observasi, C. Membangun kriteria, dan D. Keterampilan observasi.
Baik teman-teman, jadi untuk soal yang panjang pastikan teman-teman itu menemukan kata kunci. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa Bapak Sukoco itu ketika ada diskusi tidak segera merekam, tapi menunggu selesai dan berpikir untuk menemukan makna peristiwa yang baru saja diamati. Sehingga ini masuk dalam keterampilan observasi, begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Melihat hasil latihan siswa, Ibu Sutari menjadi kaget karena hanya 10 dari 30 siswa mengerjakan latihan matematika dengan benar. Ibu Sutari mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi ketika ia menjelaskan penggunaan rumus matematika dalam memecahkan soal. Ia ingat, ia mencontohkan penggunaan rumus dengan mengerjakannya sendiri di papan tulis. Ia kemudian merenung kembali. Mengapa ia tidak meminta siswa mengerjakan ke depan? Ia ingat pula, siswa yang duduk di deretan belakang ada yang bermain ketika ia mencontohkan penggunaan rumus di papan tulis. Dari segi langkah-langkah PTK, langkah mana yang sedang dihayati oleh Ibu Sutari? A. Pengumpulan data, B. Analisis data, C. Melakukan refleksi, dan E. Merencanakan perbaikan. Oke teman-teman, di sini kalau kita baca ya, kasusnya adalah ada kata kunci di mana Ibu Sutari mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Jadi mencoba mengingat-ingat di sini teman-teman, kalau dalam proses PTK itu disebut dengan refleksi. Apa sih yang sudah saya lakukan tadi? Terus gimana sih? Tadi seperti apa ya? Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini bukan pengumpulan data, karena kalau kita bicara data itu ya 10 dari 30 siswa itu aja. Tapi cerita di sini bahwa Bu Sutari itu mengingat-ingat apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran. Sehingga jawaban yang tepat adalah melakukan refleksi. Soal berikutnya. Nah, ini panjang banget ya teman-teman, tapi teman-teman jangan khawatir, soal ini akan berkelanjutan ke 4 soal berikutnya. Jadi, saya akan membacakan 1 kali saja untuk teksnya, tapi nanti soalnya akan berbeda-beda dari soal pertama hingga keempat nantinya. Oke. Ibu Ani, guru bahasa Inggris kelas 12 di SMK Negeri 8 Panderman. Mula-mula menjadi risau karena hanya 10 dari 40 siswa di kelasnya yang mau menjawab dengan bahasa Inggris. Jika guru mengajukan pertanyaan, siswa lain selalu diam kalau ditanya atau berpura-pura tidak mendengar pertanyaan guru. Ibu Ani sering kesal dan melanjutkan pembelajaran tanpa menghiraukan anak-anak yang tidak mau menjawab tersebut. Jika tidak ada yang menjawab, Ibu Ani biasanya meneruskan pembelajarannya dengan meminta para siswa membaca wacana yang ada dalam buku pelajaran, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di buku secara tertulis. Jawaban siswa diperiksa bersama-sama sambil sesekali memberi perhatian pada grammar jika siswa salah menulis jawabannya. Dengan cara ini, Ibu Ani pun melupakan keresahannya. Keadaan ini berlangsung sepanjang semester tanpa ada upaya perbaikan. Hasil tes bahasa Inggris, para siswa sedang-sedang saja karena tes yang diberikan berupa tes pemahaman bacaan dan grammar. Namun, ketika ada tamu asing yang kebetulan berkunjung ke SMK tersebut, tidak seorang pun dari siswa Bu Ani yang berani menjawab pertanyaan tamu tersebut, apalagi bertanya. Hal ini menyebabkan Bu Ani dipanggil oleh kepala sekolah dan diminta untuk berupaya agar para siswa mampu berbahasa Inggris, meskipun yang paling sederhana. Kejadian ini membuat kerisauan yang dulu pernah muncul dirasakan kembali oleh Bu Ani. Nah, itu ceritanya teman-teman. Jadi ada guru bahasa Inggris yang udah punya kerisauan tapi dibiarkan aja deh karena karena sudah jengkel gitu ya, kesal gitu. Tapi ketika sudah dipanggil kepala sekolah karena ada tamu nggak bisa tanya atau nggak bisa jawab pertanyaannya, maka Bu Ani risaunya ini kembali lagi. Pertanyaannya adalah, masalah yang terjadi dalam kelas Bu Ani dalam kasus pembelajaran di atas dapat digolongkan sebagai masalah yang berkaitan dengan bidang-bidang berikut, kecuali A. Strategi pembelajaran,
B. Sumber dan media pembelajaran, C. Evaluasi pembelajaran, dan D. Motivasi belajar. Ya teman-teman, ini berhubungan banyak banget kan, tapi kecualinya apa? Strategi pembelajaran, jelas harus berhubungan ya. Kemudian sumber dan media pembelajaran kita skip dulu. Evaluasi hasil pembelajaran jelas. Kemudian motivasi belajar. Nah, kalau kita lihat dari opsinya teman-teman, maka jawaban yang benar adalah sumber dan media pembelajaran. Nah, kenapa sumber dan media pembelajaran kecualinya? Karena gini teman-teman, dalam kasus ini kan butuh strategi pembelajaran yang baru. Kemudian di situ juga ada evaluasi dari siswa, maksudnya hasil pembelajaran itu kayak apa gitu, yang harus benar-benar ditingkatkan nantinya. Kemudian kenapa hasil belajarnya itu menjadi bermasalah? Karena juga anak-anak tidak termotivasi, sehingga tiga hal tersebut adalah hal yang utama. Maka kecualinya adalah sumber dan media pembelajaran. Begitu. Baik, soal berikutnya. Nah, saya tidak akan baca teksnya lagi ya teman-teman, udah ada yang tadi, tapi kita langsung baca soalnya. Akar penyebab masalah yang terjadi dalam kasus di atas antara lain sebagai berikut. Kecuali A. Latihan berbicara tidak dapat tekanan, B. Bu Ani tidak memberi pengertian khusus kepada siswa yang tidak mau menjawab, C. Bu Ani tidak menggunakan lab ketika mengajar, D. Kemampuan berbicara siswa tidak dinilai. Baik. Akar penyebab masalah yang terjadi dari kasus ini teman-teman, kecuali, ingat kecuali ya. Kita cek satu-satu. Latihan berbicara tidak mendapat tekanan. Benar. Jadi teman-teman kalau beliaunya ini mengajar, kalau nggak mau ngomong ya sudah selesai. Jadi nggak ada pressure nih, nggak ada tekanan kan, nggak ada reward, nggak ada punishment ketika dia tidak menjawab pertanyaan, sehingga flat-flat aja. Jadi ini masuk ya teman-teman, ini penyebabnya nih. Yang kedua, Bu Ani tidak memberi perhatian kepada siswa, perhatian khusus kepada siswa yang tidak mau menjawab. Benar sekali. Jadi kan Bu Ani itu ada yang pura-pura tidak mendengar, ada yang diam, dan dia ya udahlah udah kesel dilanjutin aja. Nah ini nggak ada perhatian khusus nih teman-teman. Ini juga menjadi penyebab masalah gitu. Yang ketiga, Bu Ani tidak menggunakan lab bahasa ketika mengajar. Sebenarnya di lab bahasa ataupun tidak kan tidak berpengaruh ya teman-teman, karena tidak diceritakan juga gitu kan. Jadi ini masih mungkin, tapi kita cek yang D dulu. Kemampuan berbicara siswa tidak nilai. Nah, ini poinnya teman-teman. Jadi ini juga penyebab masalah. Kenapa? Kalau kalian cek kembali di cerita tadi bahwa beliau ini hanya membuat tes berupa pemahaman bacaan dan grammar. Jadi ini juga masalah. Kenapa untuk speakingnya, untuk tes berbicara ini tidak dinilai, sehingga anak-anak kan juga tidak berusaha, tidak termotivasi itu tadi. Maka dalam kasus ini penyebab masalahnya sudah ada 3, yang kecuali adalah Bu Ani tidak menggunakan lab bahasa ketika mengajar. Begitu. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, tetap dari kasusnya Bu Ani ini, jika Anda menjadi Bu Ani ini, tindakan perbaikan mana yang paling tepat untuk memecahkan masalah dalam kasus pembelajaran di atas? Jadi, yang paling tepat nih teman-teman, kalau jadi Bu Ani gimana ya? A. Guru selalu menggunakan bahasa Inggris dalam mengajar dan tidak mau menerima jawaban dalam bahasa Indonesia. Kita skip dulu. B. Guru memberikan latihan berbicara dalam bahasa Inggris secara terpadu dengan mendengarkan, membaca, dan menulis. Bagus. Dan C. Guru meminta siswa selalu menjawab dalam bahasa Inggris. D. Guru memberikan latihan pengucapan kata dengan benar. Oke teman-teman, kalau kita jadi Bu Ani nih, berarti yang paling tepat di sini adalah guru memberikan latihan berbicara dalam bahasa Inggris secara terpadu teman-teman, dengan mendengarkan, membaca, dan juga menulis, sehingga bisa mengatasi masalah-masalah yang tadi. Paham ya? Oke, terakhir nih dari kasusnya Bu Ani. Jika Bu Ani ingin memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya melalui PTK, pilihan rumusan masalah PTK yang paling tepat untuk kegiatan PTK yang dilakukan adalah A. Bagaimana cara memberi latihan berbicara bahasa Inggris agar mampu meningkatkan kemampuan berbicara kelas 12 SMK. B. Apakah kemampuan berbicara dapat dilatih secara intensif dengan memanfaatkan laboratorium bahasa?
Oke. C. Bagaimana cara mengaktifkan siswa dalam berbicara? D. Apakah sumber belajar dapat mendorong siswa berlatih berbicara? Jadi teman-teman, untuk menjawab soal ini kita harus paham dulu apa itu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan masalah. Ya kan? Rumusan masalah ini dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian yang ingin dibahas. Jadi, yang mau dibahas apa nih? Detailnya kayak apa? Yang A, oke ya, karena yang paling panjang kita skip dulu. Kita coba bahas yang B. Apakah kemampuan berbicara? Apakah kemampuan? Biasanya teman-teman, rumusan masalah ini adalah diawali dengan kata bagaimana. Jadi, poin B dan D ini langsung dieliminasi aja ya, karena dia pakai apakah. Kemudian yang A sama C, bagaimana cara mengaktifkan siswa dalam berbicara? Ini nggak spesifik teman-teman, berbicara apa? Bisa aja kan berbicara dalam hal yang lain, padahal kasusnya Bu Ani ini jelas. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, bagaimana memberi latihan berbicara dalam bahasa Inggris agar mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 12 SMK, begitu. Itu teman-teman, udah jelas ya, udah beberapa soal dari PTK dalam kasus-kasus PTK. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan PTK nantinya, karena pastinya panjang banget soalnya, dan semoga ini juga bisa memotivasi teman-teman untuk belajar dan membuat PTK gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.